behavior, personality, lifestyle, and value. Saya Adan Asir Afif Siddiq dengan NIM 200701502087 akan membahas mengenai personality atau kepribadian. Yang akan dibahas di sini mengenai Freudian teori mengenai customer behavior. Pendiri teori ini yaitu Sigmund Freud, yang merupakan salah satu psikolog terkenal yang telah mengusulkan banyak teori. Salah satunya yaitu customer behavior atau perilaku pelanggan. Sigmund Freud memaparkan bahwa seseorang pada umumnya memiliki keinginan untuk memuaskan fisiknya, memuaskan kebutuhan serta keinginannya. Kemudian produk sebagai simbol seksual. Hal ini dikemukakan oleh Sigmund Freud yang menyorot mengenai pentingnya motif alam bawah sadar untuk memandu pelanggan untuk melakukan pembelian. Menurut Sigmund Freud, sebagian besar pemasaran seharusnya berhubungan dengan simbolisme seksual, yaitu di mana individu atau pelanggan yang membeli barang tersebut akan sangat menyayangi dan memperhatikan barang tersebut. Contohnya, ketika kita membeli sebuah mobil, maka seseorang akan mungkin menghabiskan waktu berjam-jam untuk mencuci mobil tersebut. Kemudian, penelitian motivasi. Pada tahun 1950-an, penelitian motivasi menggunakan ide dari Freudian teori untuk memahami makna yang lebih dalam dari suatu produk dan iklan. Penelitian ini mengadaptasi interpretasi psikoanalisis atau Freudian dengan penekanan pada motivasi alam bawah sadar. Penelitian motivasi ini didasari oleh di mana individu menyalurkan kebutuhan yang tidak dapat diterima secara sosial ke produk yang dapat diterima secara sosial. Contohnya, seperti iklan yang dilakukan oleh salah satu perusahaan di United States yang memberikan motto atau label pada produknya, yaitu "Put a tiger in your tank". Ini dapat menjadi suatu motivasi di mana seseorang termakan dengan kata tiger atau harimau yang merupakan hewan yang kuat, sehingga seseorang mungkin akan merasa perlu untuk membeli produk tersebut untuk memenuhi kalimat kuat tersebut. Kemudian, identifikasi motif konsumen. Terkadang seseorang mengasumsikan bahwa sebuah barang memiliki nilai stereotip tertentu atau memiliki status tersendiri. Contohnya tadi yaitu "Put a tiger in your tank". Itu merupakan salah satu dari motif konsumen yang memiliki stereotip masculinity. Berdasarkan penelitian motivasi, peneliti menyimpulkan bahwa terdapat 12 motif konsumen yang terdiri dari 1. Power, masculinity, virility. Contohnya yaitu seperti bola bowling atau alat olahraga atau perkakas. Kemudian masculinity seperti pisau cukur. Hal ini beberapa barang tadi dapat memiliki nilai masculinity atau power pada sisi tertentu. Kemudian security atau keamanan. Contoh dari barang yang memiliki nilai security ini yaitu P3K, laci yang memiliki kunci, dan lain sebagainya. Kemudian eroticism. Contoh barang yang memiliki nilai tersebut seperti sarung tangan atau permen. Kemudian nilai keempat yaitu moral, purity, and clean lines. Contohnya yaitu seperti kain katun, barang pembersih rumah tangga, atau sapu tangan. Beberapa barang ini memiliki nilai kemurnian atau kebersihan pada sisi tertentu. Kemudian yang kelima, social acceptance, yaitu di mana barang tersebut memiliki nilai persahabatan. Contohnya seperti mainan atau es krim. Acceptance di sini contohnya seperti produk kecantikan. Kemudian yang keenam, individuality. Contohnya seperti mobil atau pulpen. Kemudian yang ketujuh yaitu status. Status contoh barang di sini seperti obat penenang. Obat penenang ini mencerminkan bahwa seseorang memiliki tekanan atau pekerjaan penting sehingga mengalami penyakit tersebut. Kemudian karpet mahal juga bisa menjadi nilai status pada seseorang yang mencerminkan wibawa. Kemudian yang kedelapan yaitu femininity. Contohnya seperti cakes and cookies, kue, boneka, dan lain sebagainya.
Kemudian reward. Reward yang dimaksud di sini adalah hadiah untuk diri sendiri. Contohnya seperti rokok, permen, dan lain sebagainya. Kemudian yang ke-10 yaitu mastery over environment. Contohnya seperti hal ini mencerminkan seperti seseorang memiliki kekuasaan atas suatu tempat. Contohnya peralatan dapur, di mana seseorang yang membeli peralatan dapur mungkin akan terlihat seperti seseorang yang memiliki kekuasaan atas tempat tersebut. Kemudian yang ke-11 yaitu desalination, yaitu keinginan untuk memiliki keterhubungan dengan dunia. Contohnya seperti radio atau siaran radio atau juga handphone. Kemudian yang ke-12 yaitu magis misteri, di mana sebuah barang ini memiliki suatu hal yang bisa membuat hal lain menjadi lebih baik. Contohnya cat, di mana warna dari cat ini dapat mengubah suasana ruangan. Kemudian juga sup, ya, di mana bisa memperbaiki perasaan dari orang yang sakit. Mungkin sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selanjutnya yaitu Neo-Freudian Theories. Menurut Neo-Freudian, kepribadian seseorang lebih dipengaruhi atau lebih dapat dilihat dari bagaimana seseorang menangani hubungan dengan orang lain daripada bagaimana dia menyelesaikan konflik seksual. Nah, yang pertama yaitu Karen Horney yang menyatakan bahwa seseorang mampu patuh dengan orang lain, menjauh dari orang lain, serta melawan orang lain atau agresif. Nah, orang lain yang dimaksud di sini yaitu produk bermerek, yang seperti seseorang mampu untuk patuh atau membeli suatu produk, menghindari suatu produk, serta melawan atau membenci suatu produk. Nah, yang kedua yaitu Carl Jung. Nah, Carl Jung ini merupakan murid dari Sigmund Freud yang tidak menerima penekanan Freud pada aspek kepribadian seksual. Carl Jung memilih untuk mengembangkan metode psikotropinya sendiri yang disebut dengan psikologi analitis. Jung percaya bahwa pengalaman kumulatif masa lalu membentuk perilaku. Nah, di sini terdapat beberapa karakteristik dan karakteristik bayangan yang mencerminkan suatu produk dan bagaimana produk tersebut terlihat dari sudut pandang pelanggan. Setiap karakteristik memiliki deskripsi dan nilai tersendiri yang membuat pelanggan tertarik pada suatu produk. Nah, karakteristik tersebut meliputi yang pertama yaitu Magician Dog. Nah, contohnya yaitu logis, analitis, berwawasan luas. Nah, selanjutnya yaitu Patriarch Belief. Contohnya yaitu bermartabat, berwibawa, inspiratif. Selanjutnya yaitu Angel Dreams, yang contohnya yaitu optimis, murni, polos. Nah, selanjutnya itu Enchantress atau Soul, yaitu contohnya misterius, sensual, menggoda. Selanjutnya Actress Feelings, seperti glamour, dramatis, melibatkan diri. Nah, selanjutnya Troubadour Joy, seperti gembira, berjiwa bebas, dan gesit. Selanjutnya yaitu Jester atau Spirit, contohnya jenaka, ulet, dan berani. Nah, selanjutnya Warrior Ego, seperti percaya diri, kuat, dan heroik. Selanjutnya yaitu Queen Bee, seperti santai, nyaman, dan mudah bergaul. Nah, selanjutnya yaitu ada Modern Earth Body, seperti stabil, tulus, dan mengasuh. Selanjutnya Matriarch dan Order, seperti terorganisir, sistematis, dan terkontrol. Dan yang terakhir yaitu ada Sage dan Peace, seperti bijaksana, visioner, dan mendampingi. Selanjutnya adalah trait theory. Yang pertama, the Big Five personality trait. Nah, ciri-ciri kepribadian secara luas disebut sebagai Big Five personality yang juga dikenal sebagai inventarisasi neo-kepribadian. Big Five personality merupakan ciri-ciri kepribadian yang terdiri dari 5 dimensi yang membentuk dasar kepribadian, yaitu yang pertama, openness to experience, yaitu sejauh mana individu dapat terbuka terhadap cara-cara baru dalam melakukan sesuatu.
sesuatu. Yang kedua, conscientiousness, yaitu di mana individu cenderung berhati-hati, misalnya berhati-hati dalam mengambil keputusan. Yang ketiga, extraversion, yaitu berkaitan dengan tingkat kenyamanan seseorang dalam berinteraksi dengan orang lain. Yang keempat adalah agreeableness, yaitu sejauh mana individu mampu bersikap ramah pada orang lain atau cenderung patuh terhadap orang lain, serta memiliki kepribadian yang ingin selalu menghindari konflik. Nah, yang kelima adalah neuroticism, yaitu seberapa baik individu mampu mengatasi tekanan atau stres yang dialaminya. Nah, kemudian selanjutnya yang kedua adalah permasalahan trade theory dalam riset konsumen. Secara umum, peneliti marketing belum sepenuhnya mampu memprediksi perilaku konsumen berdasarkan ciri-ciri kepribadian yang dapat diukur. Nah, berikut merupakan beberapa penjelasan untuk hasil yang kurang baik dalam riset marketing. Yang pertama adalah beberapa skala tidak valid atau reliable. Yang kedua, psikolog biasanya mengembangkan tes kepribadian untuk populasi tertentu, misalnya untuk orang tua yang mengalami gangguan jiwa. Namun, para marketer kemudian meminjam alat tes tersebut untuk diterapkan pada populasi yang lebih umum, di mana relevansinya dipertanyakan. Nah, yang ketiga adalah marketer keseringan tidak melaksanakan tes di bawah kondisi yang sesuai, misalnya memberikan tes di ruang kelas atau di meja dapur. Yang keempat adalah para peneliti sering membuat perubahan pada instrumen untuk menyesuaikannya dengan situasi dan kebutuhan mereka sendiri. Dalam prosesnya, mereka dapat menambah atau menghapus item dan mengganti nama variabel. Namun, perubahan tersebut melemahkan validitas tes dan juga mengurangi kemampuan peneliti untuk membandingkan hasil di seluruh sampel konsumen. Yang kelima adalah banyak skala yang mengukur kecenderungan keseluruhan yang kasar, misalnya stabilitas emosional atau introversi. Marketer kemudian menggunakan hasil ini untuk membuat prediksi tentang pembelian merek tertentu. Selanjutnya adalah brand personality. Nah, Solomon mengemukakan bahwa brand personality merupakan serangkaian sifat seseorang yang diatribusikan pada suatu produk seolah-olah produk tersebut adalah seseorang atau merasa bahwa atribut manusia melekat pada produk tersebut. Brand personality mengasosiasikan karakter manusia ke dalam produk dengan tujuan untuk membuat identitas produk tersebut. Menurut Iker dalam Destalia et al. 2020, kita harus memanfaatkan karakteristik manusia sebagai salah satu identitas merek yang dituangkan dalam brand personality untuk membangun hubungan emosional dengan para konsumen. Dengan brand personality tersebut, maka merek yang dimiliki akan mampu dibedakan dan juga mampu bersaing dengan merek lain yang menjadi pesaingnya. Beberapa penelitian menjelaskan bahwa brand personality mampu menggerakkan konsumen untuk melakukan pembelian, seperti penelitian yang dilakukan oleh Priscilla dalam Destalia et al. 2020 yang mengatakan bahwa brand personality berpengaruh signifikan terhadap minat beli konsumen. Nah, beberapa dimensi kepribadian untuk membandingkan dan membedakan karakteristik yang dirasakan dari merek dalam berbagai kategori produk pada konsumen adalah: yang pertama, kuno, sehat, dan tradisional; yang kedua, mengejutkan; yang ketiga, serius, cerdas, efisien; dan yang keempat, glamor, romantis, dan seksi; serta yang kelima adalah kasar, tangguh, dan atletis. Oke, saya akan menjelaskan materi terkait lifestyle and consumer identity. Jadi, masing-masing individu memiliki caranya sendiri atau pilihannya sendiri terkait kemana
bagaimana ia akan menghabiskan uangnya. Dalam masyarakat tradisional, kasta, kelas, lingkungan tempat tinggal, serta keluarga sangat menentukan apa yang ia beli atau ia gunakan. Misal di lingkungan daerah atau keluarga yang agamis, mereka itu tidak memperbolehkan membeli baju yang pendek ataupun baju yang terlalu ketat. Gaya hidup berperan penting dalam menentukan pola konsumsi, karena gaya hidup ini tercermin dari bagaimana seseorang menghabiskan waktu serta uangnya. Menurut The Urban Dictionary, terdapat 3 contoh lifestyle. Pertama, metro, di mana individu ini memiliki gaya hidup mewah, menghabiskan uangnya untuk membeli barang-barang mewah, keren ataupun stylish. Jadi mereka ini yang memiliki selusin kacamata, setengah lusin jam tangan, dan lain-lain. Lalu ada yang kedua, hustler, di mana individu penggemar berat heavy metal. Biasanya mereka itu mengenakan t-shirt dengan gambar band metal andalan mereka dan memiliki gitar Ibanez Stratocaster atau biasa kita bilang sebagai gitar listrik. Lalu yang ketiga ada emo, individu yang menyukai gaya musik rock yang memiliki lirik yang ekspresif. Biasanya mereka ditandai dengan memakai sweater ketat, jeans ketat, dan memodel rambut mereka dengan menutupi sebagian besar wajah, seperti pada gambar. Lifestyle marketing perspektif atau perspektif pemasaran gaya hidup melihat berapa banyak waktu yang dimiliki individu untuk melakukan apa yang ia inginkan dan apa yang ia lakukan di waktu senggangnya. Tujuan dari lifestyle marketing perspektif ini agar konsumen dapat melakukan apa yang membuat mereka menikmati hidup serta untuk mengekspresikan identitas kelompoknya. Jadi lifestyle marketing perspektif ini seperti memfasilitasi orang untuk melakukan apa yang membuat mereka menikmati hidupnya. Lalu terkait produk complementary and strategi co-branding. Strategi co-branding ini dilakukan ketika perusahaan bekerja sama bersama perusahaan lain untuk sama-sama mempromosikan 2 atau lebih produk. Sedangkan produk complementary atau pelengkap produk dikembangkan ketika suatu produk yang berbeda memiliki hubungan satu sama lain. Misalkan sepatu, lalu pelengkap produknya atau produk komplementernya itu kaos kaki. Banyak produk yang dijual bersamaan dengan produk pendamping. Bahkan untuk beberapa kasus, suatu produk yang tadinya tidak menarik akan terlihat menarik ketika dikelompokkan dengan produk lain yang disukai oleh konsumen. Rangkaian produk yang digunakan oleh konsumen ini disebut konstelasi konsumsi. Lalu terkait materi psikografis digunakan untuk menentukan pola perilaku dan kesukaan suatu kelompok dalam populasi. Nah, jika demografis itu memberikan informasi terkait siapa yang membeli, maka psikografis ini memberikan kita informasi terkait mengapa mereka membelinya. Ada 4 cara melakukan analisis psikografis. Yang pertama, lifestyle profile atau mencari item apa yang membedakan antara pengguna dan bukan pengguna. Jadi di sini berfokus pada gaya hidup. Misalkan gaya hidup orang metro, item apa saja yang mereka gunakan. Lalu yang kedua, a product specific profile, mengenali kelompok target yang kemudian dibuatkan profil konsumen pada dimensi yang berhubungan dengan produk. A product specific profile ini berfokus pada profil produknya, yang kemudian dibuatkan profil konsumen untuk mengetahui karakteristik konsumen seperti apa sih yang akan membeli produk tersebut. Lalu yang ketiga, a general lifestyle segmentation study atau studi mensegmentasikan lifestyle. Jadi menempatkan sampel responden pada suatu kelompok dari kesamaan preferensi secara keseluruhan. Jadi ini mensegmentasikan orang berdasarkan lifestyle-nya. Lalu yang terakhir, yang keempat, a product specific segmentation study, menyesuaikan pernyataan dengan kategori produk yang dipasarkan. Contoh, penelitian terkait obat sakit perut. Apa sih yang berhubungan dengan obat sakit perut? Misalkan sakit perut karena psikosomatis akibat terlalu khawatir. Jadi pernyataan yang terkait dengan produk yang dipasarkan ini, perut saya sakit saat saya merasa sangat khawatir. Selanjutnya mengenai AIO. Dalam penelitian psikografis kontemporer, konsumen dapat dikelompokkan menjadi 3 kategori variabel, yaitu aktivitas, minat, dan pendapat.
yang biasa disebut dengan AIO atau Activity, Interest, and Opinion. Untuk mengelompokkan konsumen ke dalam kategori AIO, perlu dilakukan survei kepada konsumen dengan melakukan analisis psikografis menggunakan pernyataan-pernyataan. Dengan itu, kita dapat merinci gaya hidup seseorang dengan menemukan bagaimana dia menghabiskan waktu, apa yang menurut mereka menarik dan penting, serta bagaimana mereka memandang dirinya sendiri dan dunia di sekitarnya. Teknik psikografis membantu pemasar mengidentifikasi pelanggan mereka. Kemudian, mereka dapat lebih memahami bagaimana mereka berhubungan dengan merek dan apa manfaat yang mereka peroleh dari merek tersebut. Nah, pemasar menggunakan hasil studi ini untuk yang pertama, untuk menentukan target pasar. Informasi yang ada pada teknik psikografis ini dapat memungkinkan pemasar melihat demografi dari pengguna mereka, misalnya pria paruh baya. Kemudian yang kedua, menciptakan pandangan baru tentang pasar. Biasanya pemasar membuat strategi dengan mempertimbangkan pelanggan khas mereka. Namun stereotip ini mungkin tidak benar karena bisa saja pelanggan sebenarnya mungkin tidak cocok dengan asumsi ini. Contohnya, suatu pemasar krim wajah menargetkan produknya kepada wanita muda, tapi nyatanya pengguna berat mereka adalah wanita yang lebih tua dan janda. Kemudian yang ketiga adalah memposisikan produk mereka. Informasi psikografis yang didapatkan memungkinkan pemasar untuk menekankan fitur produk yang sesuai dengan gaya hidup seseorang. Yang keempat, mengkomunikasikan atribut produk dengan lebih baik. Atribut produk tentunya menjadi perhatian utama jika pengguna membelinya. Nah, atribut produk ini perlu dirancang dengan baik dengan mengandung hal positif. Yang kelima, mengembangkan strategi produk. Pemasar yang memahami bagaimana suatu produk cocok atau tidak cocok dengan gaya hidup konsumen memungkinkan pemasar untuk mengidentifikasi peluang produk baru, memetakan strategi media, dan menciptakan lingkungan yang paling konsisten dan harmonis dengan pola konsumsi ini. Kemudian yang keenam, mengenai isu-isu politik, isu-isu sosial dan politik pasar. Di psikografis ini dapat menunjukkan kelompok-kelompok pada pasar dan lebih mudah untuk dilakukan pendekatan. Selanjutnya ada false international. False international itu adalah metodologi segmentasi yang digunakan untuk mendapatkan wawasan konsumen yang lebih dalam di berbagai negara dan berguna untuk perencanaan pemasaran strategis dan strategi komunikasi khusus negara yang berdasarkan perbedaan budaya antara sikap dan perilaku, termasuk false untuk Cina, Republik Dominika, Jepang, Nigeria, Inggris, dan Venezuela. Kita bahas Jepang false. Jepang false mengkategorikan konsumen ke dalam beberapa kategori, yaitu pertama, integrator. Integrator berada pada peringkat tertinggi pada ukuran inovasi Jepang false, di mana konsumen ini cenderung aktif, penentu tren, taruh informasi, makmur, sering bepergian, dan menggunakan berbagai media. Yang kedua, self-innovator dan self-adaptor. Konsumen pada kategori ini memiliki skor tinggi pada ekspresi diri. Mereka modis, aktif secara sosial, dan mencari petualangan. Yang ketiga, inovator Roshiki dan adaptor Roshiki. Konsumen pada kategori ini didorong oleh pekerjaan dengan fokus pribadi pada pendidikan, pencapaian karir, dan pengetahuan profesional, di mana rumah, keluarga, dan status sosial adalah perhatian utama mereka. Yang keempat, inovator tradisional dan adaptor tradisional. Konsumen pada kategori ini utamanya berfokus pada hal-hal tradisi seperti agama, adat istiadat, dan konservatif dalam berpendapat. Kemudian, kategori yang kelima, pragmatik tinggi dan pragmatik rendah. Konsumen pada kategori ini kurang aktif, kurang informasi, dan tidak memiliki minat dan pilihan gaya hidup yang jelas atau tidak memandang tinggi nilai yang terdapat pada dimensi orientasi hidup apapun. Kemudian kategori yang terakhir dari Jepang false itu sustainers, di mana mereka itu memiliki skor yang rendah dari inovasi dan dimensi ekspresi diri dan lebih memilih untuk mempertahankan masa lalu.
Kemudian false yang kedua ada United Kingdom's false, yang mana mengkategorikan konsumen ke dalam beberapa kelompok inti, yaitu yang pertama activators, di mana konsumen yang paling terbuka akan perubahan, ide-ide baru dan produk. Kelompok ini dibagi lagi berdasarkan motivasi, yaitu penggerak tradisi, penggerak prestasi, dan aktivator ekspresi diri. Kemudian yang kedua ada tradisionalis, di mana mereka yang lebih konservatif dan lebih suka mengelola perubahan sosial dengan cara menilai kembali ide-ide baru berdasarkan yang dicoba dan diuji dengan standar dan kode etik yang mapan. Kategori yang ketiga dari UK False ada achievers, yaitu mereka yang berorientasi penuh pada kesuksesan dan cenderung fokus pada keluarga, pengetahuan, pengaruh, dan kualifikasi. Kemudian kategori yang keempat ada seekers, yaitu mereka yang lebih menyukai individualitas, penemuan diri, dan tindakan. Kemudian mereka secara aktif mencari kepuasan diri, kegembiraan, dan kemampuan bersosialisasi. Kategori yang kelima ada pragmatics, yaitu mereka yang lebih suka bermain aman dan tidak ingin menjauh dari kelompok sebayanya. Mereka memiliki keterikatan yang relatif rendah terhadap gaya hidup tertentu. Dan yang terakhir dari UK False adalah constraints, yaitu mereka yang cenderung tidak ingin meninggalkan atau tidak ingin merubah hal-hal yang sudah dikenal dan masa lalu. Mereka berfokus pada keluarga dan memiliki beberapa teman yang untuk berbagi pendapat dan ide mereka. Nah, selanjutnya yaitu how do value link to consumer behavior. Meskipun value merupakan hal yang penting, tetapi value tidak bisa membantu dalam mengetahui pola perilaku konsumen sebanyak yang kita harapkan. Hal ini terjadi karena salah satunya yaitu broad-based konsep semacam kebebasan, keamanan, atau kesejahteraan batin lebih mempengaruhi pola pembelian produk daripada sekedar melihat merek dari produk-produk tersebut. Nah, para peneliti juga menemukan bahwa terdapat 4 faktor dominan yang mempengaruhi konsumen untuk memilih produk, yaitu kebebasan, kepemilikan, keunggulan, serta koneksi. Nah, contohnya yaitu seorang peselancar wanita memiliki nilai kepemilikan atau value of belongings, atau di mana ia akan merasa senang ketika menggunakan merek pakaian selancar yang terkenal, bahkan ketika produk merek tersebut telah menjadi mainstream. Dan sedangkan seorang pelancar pria yang memegang nilai koneksi atau value connection mengekspresikannya dengan hanya membeli produk berselancar lokal dan hanya mendukung acara selancar lokal. Nah, berikut beberapa alat untuk mengukur nilai-nilai budaya yang digunakan para peneliti yang kemudian diterapkan dalam strategi pemasaran, yaitu yang pertama terdapat The Rockage Value Survey. Nah, Milton Rockage mengidentifikasi seperangkat terminal value, yaitu nilai tujuan akhir atau keadaan akhir yang diinginkan, dan instrumen value, yaitu nilai yang digunakan agar mencapai terminal value. Nah, selanjutnya yaitu The List of Value atau LOV. Nah, skala ini memberikan 9 value, kemudian mengidentifikasi prioritas value konsumen. Nah, selanjutnya yaitu The Means and Chain Model. Skala untuk memahami terkait pengambilan keputusan dan perilaku konsumen dengan menghubungkan atribut nyata dari suatu produk atau the means dengan nilai pribadi dan emosional yang abstrak dan tidak terwujud atau the end. Nah, selanjutnya yaitu Syndicated Surveys. Nah, ini yaitu survei yang dilakukan untuk mengetahui perubahan atau tren. Baik, itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.